sum, ada sih yang bilang absolute value. Nah, kalau absolute value itu beda lagi ya, itu namanya MAD, mean absolute deviation, tapi kita tidak pakai metode itu. Kita pakai metode namanya least absolute estimator, ya, atau metode central limit theorem. Jadi ini cara menghitung min pun beda-beda, ya. Maka dikuadratkan. Kan kalau min 2 dikuadratkan jadinya 4. 2 dikuadratkan 4. Jadi ini simpangannya sama, bobotnya sama. Makanya dikuadratkan. Ya. Kemudian itu dirata-rata, karena dia bisa, maka harus dirata-ratakan. Ya, seperti itu. Itu rumusnya. Jadi kalau saya punya file X ya, X ini bilanglah yang biru nih ya, misalnya ini harga saham gudang garam. Maka ini harga saham gudang garam, maka saya bisa ngitung X bar-nya dulu saya hitung. Ya. 80,2 X bar itu rata-rata ya, ini rumusnya average. Rata-rata, maka X dikurangi rata-rata. Jadi ini kemudian dikuadratkan. Sesuai ini kan dikuadratkan. Ya kan? Nah, kemudian disam, ini disam. Kemudian dibagi N minus 1, N-nya itu 10 minus 1. Ini secara manual hasilnya 187. Ya. Ini secara perhitungan secara manual. Ini var. var itu simbolnya sigma square ya. Sigma square. Jadi var itu simbolnya adalah sigma square. Ada yang nulis S, ada yang nulis sigma ya. Tapi lazimnya kita nulis var itu pakai sigma square. Berarti kalau standar deviasi itu sigma doang. Gitu ya. Maka di sini var-nya. Kalau kita mau pakai formula gampang. Tinggal ketik var B2 sampai B11. Jadi var untuk setiap pergerakan saham di sini. Ya, PA. Kalau standar deviasi ya berarti square root dari atas atau kita langsung extender. Ya, jadi kalian bisa ngitung pakai manual, bisa ngitung pakai formula. Bisa ngitung pakai data analysis, bisa juga. Dan harus memberikan hasil yang sama. Ya. Kemudian itu kita sudah ngitung yang namanya variance. Sekarang kita ngitung namanya covariance. Covariance. Apa bedanya variance sama covariance? Ya, lihat. Covariance itu adalah variance. Gitu. Cuma ada co-nya doang. Ya. Jadi ketika kita bicara variance, maka kita membandingkan seseorang dengan masa lalunya. Ya. Jadi kalau kita lihat harga saham gudang garam, kalau dikatakan variance gudang garam, maka dikatakan penyimpangan ya, fluktuasi harga saham gudang garam dibandingkan nilai historisnya. Ya. Jadi Lutfi dibandingkan dengan Lutfi yang dulu. Seperti itu. Tapi kalau kita bicara covariance, maka ada kata-kata co di sini. Co. Namanya co. Artinya co ini pasangan. Gitu ya. Jadi kalau kita membandingkan, misal ada cewek suka sama Lutfi dan Budi misal, maka Lutfi dibandingkan dengan Budi. Nah, maka ketika kita sedang membandingkan dua orang, membandingkan dua saham, maka kita harus menggunakan covariance. Seperti itu, ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan apa bedanya rumus ini di bawah sama di atas? Sama ya. Ini kalau X kuadratnya saya buang dikalikan X1 min X bar, kan sama dengan atas. Bedanya yang bawah itu X, yang atas adalah Y. Kayak gitu. Ya, rumusnya sami mawon. Ya, jadi covariance itu konsepnya adalah dari varians, cuma untuk dua hal yang berbeda. Ya, sama dibagi juga. Nah, cuma ada sedikit perbedaan ya. Jadi ketika menghitung covariance, kalau menurut teori itu harus min 1. Tapi kalau pakai rumus Excel itu N doang. Kayak gitu. Ya, jadi nanti kalau kalian menemukan perbedaan, loh Pak, kok saya ngitung manual sama ngitung pakai Excel, ngitung data, kok
Kovariansi beda-beda tipis ya Pak ya. Nah ini perbedaan dari sini, rumus ini. Degree of freedomnya di sini. Ya. Terus mana yang dipakai Pak gitu? Mana yang sebaiknya dipakai dalam menghitung kovarians, manual, formula, atau data analysis, atau pakai software statistik SPS atau Stata atau EViews? Semuanya bisa dipakai, yang penting konsisten. Mohon maaf azan ya, kita silent sebentar. Oke, azannya udah selesai ya. Jadi kalian paham ya bagaimana cara menghitung var dan covariance. Nah, kalau covariance kita lihat rumusnya ya. X min X bar. X min X bar. Makanya saya tulis X min X bar. X dikurangi ini dikurangi dengan rata-ratanya. Kemudian Y min Y bar. Kemudian dikalikan. Ketika sudah dikalikan, disamkan. Ketika sudah disam, dibagi dengan N-nya. Seperti itu. Ya. Dan rumusnya hasilnya sama. Hitung secara manual dan hitung secara formula. Kalau formula gampang, tinggal ketik kovar. Ya, kovar. Nih kalau kalian perhatikan. Nih, tinggal kalian ketik kovar. Ya. Nah. Sekarang ada satu lagi konsep namanya korelasi. Korelasi. Ya. Korelasi itu adalah covariance. Ya, contohnya gini, misalnya gini, ada dua cowok ya, Lutfi sama Budi. Nah, si Lutfi ini misal anaknya sultan gitu, jadi dia punya segalanya, kaya, tampan, pintar, dan lain-lain lah. Si Lutfi ini anak sultan. Kemudian ada satu lagi orang namanya Budi. Si Budi ini adalah rakyat biasa, seperti itu. Apakah kita bisa membandingkan perilaku sultan dan perilaku rakyat biasa? Nggak sebanding dong. Wajar kalau sultan sopan karena dia hidup di lingkungan, ya. Wajar kalau sultan lebih pinter karena dia duitnya lebih banyak, bisa ikut bimbel macam-macam.
kayak gitu ya. Nah, ketika kita membandingkan sultan dengan rakyat jelata itu kita lagi pakai covariance. Karena jadi kita covariance itu tidak bisa apa ya? Tidak bisa membandingkan untuk dua kondisi yang berbeda. Ya. Untuk karakteristik yang beda, nggak bisa. Ya, contoh gini misalnya, ada harga saham gudang garam. Gudang garam itu kan harga sahamnya 40 ribuan. Ya, gudang garam 40 ribuan. Berarti kovariansinya apa? Ya pasti ribuan. Orang harga sahamnya aja 40 ribuan, maka kovariansinya pasti hanya ribuan satuannya. Sedangkan kalau kita lihat harga saham Bumi misalnya, punya sahamnya Bakri gitu ya, itu harga sahamnya puluhan, paling cuma 40-an. Maka kovariansnya paling satuan. Apakah kita bisa mengatakan bahwa kovarians Bumi lebih kecil daripada gudang garam? Nggak bisa. Karena satu skalanya itu ribuan, yang satu skalanya satuan. Kalau kita bandingkan, itu tidak apple to apple dan bisa memberikan kesimpulan yang salah. Seperti itu. Sama kayak Lutfi anak sultan sama Budi anak rakyat jelata. Coba kalau kondisinya dibalik, Lutfi tukar nasib ya. Kalau ditukar nasib, apakah Lutfi masih sebaik yang dulu ketika dia masih jadi anaknya sultan? Belum tentu kan? Nah, ya, maka dikenalkanlah konsep yang namanya correlation. Ya, di mana correlation itu adalah simbolnya adalah R kecil ya, atau kita nyebutnya simbol artinya rho. Kalau di fisika ini rho ini massa jenis, ya rho. Nah, correlation itu adalah covariance. Ini atas ini kan rumus covariance nih. Nah, yang ini yang hijau, ini kan rumus covariance kan? Ini rumus covariance dibagi dengan standar deviasinya. Ya, maka ada rumus yang bilang bahwa covariance itu correlation itu adalah covariance dari AB dibagi standar deviasi A kali standar deviasi B. Seperti itu, ya. Jadi sami mawon. Ya, cuma ketika kita mau membandingkan jangan pakai covariance. Pakai correlation. Ya. Sama seperti kalau kamu dulu belajar makroekonomi, ketika kita membandingkan GDP antar negara, kita tidak boleh pakai GDP nominal, tapi kita harus pakai GDP real atau GDP deflator, kayak gitu. Jadi kita membandingkan harus apple to apple, dikonvert ke tahun dasar. Berarti kalau covariance ini dikonvert dibagi dengan standar deviasi A dan standar deviasi B, seperti itu, ya. Nah, caranya adalah sama ya. Ini berarti X min X bar. Jadi ini ya, X min X bar. Ini di sini kan. Kemudian Y min Y bar. Ini ke sini. Ya, kemudian kalikan. Nah, ini terus disam. Ya, ini covariance nih. 82 ini adalah covariance. Covariance. Dibagi ini, sigma ini. Jadi 8,2 dibagi akar dari 1600 kali 36. Ya, dan hasilnya adalah 8,22 secara manual, 0,33 secara manual dan 0,33 secara manual sama. Cara untuk ngetes hitungan kalian benar atau tidak, correlation itu selalu di antara -1 dan 1 angkanya. Ya, jadi kalau kalian ngitung correlation angkanya lebih besar dari 1, misal 2 atau 3, bisa dipastikan perhitungan kita salah. Ya, atau sebaliknya -2 atau -3 itu pasti salah. Nah, apa ini artinya? Correlation itu seperti hubungan. Ya, coba misalnya apakah Lutfi ada hubungan Lutfi punya pacar? Punya ya, anggap punya ya, walaupun faktanya nggak tahu gitu ya. Nah, misalnya Lutfi punya pacar gitu, apakah Lutfi berkorelasi dengan pacarnya? Iya. Berapa korelasinya? +1. Jadi kalau korelasi Lutfi dengan pacarnya +1, itu artinya apa? Pacarnya makan nasi, Lutfi makan nasi. Pacarnya makan ayam, Lutfi beli ayam goreng. Pacarnya bunuh diri, saya ikutan mati sama kamu gitu.
itu namanya korelasi plus 1. Ya. Sedangkan kalau korelasinya minus 1, itu artinya hubungannya berkebalikan. Ya, jadi kalau pacarnya belok kanan, Lutfi belok kiri. Gitu. Pacarnya suka manis, Lutfi suka pedas. Kayak gitu dan lain-lain. Jadi dia berlawanan. Kalau korelasinya 0, nah, kalau korelasinya 0, maka sebenarnya status pacarnya Lutfi sama ceweknya itu status palsu. Kayak gitu. Kenapa? Karena ngakunya pacaran tapi independen, bodoh amat lah dia mau ngapain saya nggak peduli, kayak gitu. Ya kan? Ada hubungan seperti itu. Jadi kita udah mengklaim status kita pacaran nih berdua, tapi sebenarnya dua orang ini saling tidak peduli. Gitu udah terserah lah gitu. Gue tau nggak si Lutfi kemarin jalan sama cewek, bodoh amat, gue udah nggak mikirin gitu. Nah itu artinya korelasinya sudah nol, independen, sudah tidak cinta dan dalam mereka, berarti independen. Nah kalau udah independen kita tidak bisa memprediksikan. Jadi apa gunanya korelasi? Korelasi itu sangat penting ketika kita memforecast. Ya, jadi kita adalah dukun. Tahu dukun ya? Dukun itu kerjanya apa ya? Meramalkan, forecasting. Cuma kalau dukun itu tidak akademik, kalau kita adalah dukun yang scientific. Ya. Nah, jadi ketika kita meramalkan, maka kita wajib menghitung covariance dan correlation. Ya, wajib. Itu materi hari ini. Sekian dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar. Kalau tidak ada, kita bisa cukupkan. Silakan. Saya Pak. Saya izin bertanya Pak. Ya, langsung aja. Apa itu di PPT yang Bapak berikan di tutorial hitung varian itu, yang di correlation itu angkanya beda, yang manual sama formula Pak? Oh iya. Di PPT apa video? Di Excel maksudnya saya. Excel hitung varians ya. Yang di correlationnya yang manual sama formula beda Pak hasilnya. Coba sekarang di download ulang, sudah sama sekarang. Oke, selesai ya. Jadi itu kenapa beda? Kenapa? Karena ketika kita membagi ya, jadi ini dikali dulu baru diakarkan gitu, atau dikuadratkan dulu baru dikali baru diakarkan, atau langsung dikuadratkan diakarkan gitu. Dan ini hasilnya beda. Dicek aja rumusnya, nih ya. Oke. Sekarang udah sama. Kalau kalian download file yang paling akhir itu udah sama. Yang lain, silakan. Terima kasih Pak. Mohon maaf yang dari buku saya belum bikin ya. Saya minta waktu. Mudah-mudahan minggu ini bisa saya bikin ya. Nggak sempat soalnya. Nggak kepegang. Nggak ada? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Yang tadi covariance yang Excel kan penyebutnya cuma N, sedangkan yang versi rumus kan N-1. Nah, kenapa kok Excel tidak sesuai dengan standarisasi rumus atau teorinya gitu Pak? Jadi biar nggak agak jadi beda, gitu. Rumusnya itu ada dua. Rumusnya itu bukan ada dua ya, apa? Cara orang menghitung itu ada dua. Jadi nanti kalau kalian ngitung melakukan pengujian hipotesis itu ada yang namanya standardized, ada yang unstandardized, ada yang corrected, not corrected gitu ya. Jadi memang ini ada dua rumus, bukan emang satu rumus. Enggak, ini memang ada dua rumus. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena begini. Gimana sih?
Gini misalnya, kalau kita misalnya itu ada saham GRM, angka begini ya, maka ketika hitung return, apakah ini ada angkanya yang warna biru? Ada nggak angkanya? Nggak ada kan? Kan return itu kita harus bilang itu adalah harga akhir kurangi awal dibagi awal. Tuh. Berarti untuk periode B3 ini ada nggak datanya? Nggak ada, karena kita tidak punya nilai nolnya gitu. Karena yang dua ini sudah T0. Akibatnya apa? Kita kurangi 1 observasinya. Seperti itu. Paham ya? Kita kurangi 1 observasi. Nah, kalau kalian pahami ini sebuah fungsi, ini adalah fx ya. F. Nanti kalau kalian bayangkan ini dalam sebuah fungsi itu bisa macam-macam ya, bisa polinomial, pangkat 2, kuadratik atau pangkat 3, hiperbolik gitu ya, atau pangkat 4 gitu, atau logaritmik, fungsi log, macam-macam. Pokoknya itu fungsi. Maka return di kolom B itu adalah turunan pertama f aksen dari x, atau kalian bahkan udah belajar diferensial ya. Ini kita sebut sebagai turunan pertama. Jadi ketika kalian melakukan turunan pertama, maka sebenarnya ada 1 observasi yang hilang. Dan ketika kalian melakukan turunan kedua, maka ada 2 yang hilang. Yang hilang 2. Nah, ngomong soal fungsi, kita tahu ya, jadi turunan pertama itu untuk ngecek titik optimum atau minimum. Ya, jadi kalau misalnya ada fungsi kayak gini, berarti kalau dibikin turunan pertama kita bisa nyari tahu titik optimum atau titik minimum. Ya, terus turunan kedua digunakan untuk ngecek apakah fungsi itu fungsi naik atau fungsi turun. Apakah bentuknya konkave atau konveks. Ya, apakah parabolanya terbuka ke bawah atau terbuka ke atas. Kayak gitu. Jadi ingat ya konsep dari turunan ke-1 dan ke-2. Jadi kalau turunan keduanya ini positif, maka ini fungsi naik atau kita sebut konkave. Mohon maaf kalau saya kebalik ya. Seperti itu. Mau ingat-ingat ya. Kisi-kisi ujian. Yang lain silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Di Excel kemarin yang tutorial optimal portfolio kan korelasi digunakan buat nyari standar deviasi dari portofolio kan Pak. Nah, itu kan untuk menentukan kombinasi yang optimal kan kita cari yang standar deviasinya yang paling kecil. Nah, apakah dengan standar deviasi yang paling kecil itu dalam jangka panjang dan pendek tetap yang paling kecil Pak? Apa kombinasinya resikonya dibandingkan kombinasi lain? Statementmu salah. Pertanyaan salah. Kamu tadi pertanyaan bahwa untuk portofolio yang optimal ada standar deviasi terkecil. Betul nggak? Sebenarnya gap Pak, tapi sebelah tabelnya itu ada standar deviasi portofolionya. Oh ya. Terus? Nah, itu akan sejalan kesimpulannya. Maksud saya Pak, pertanyaannya tuh dalam jangka panjang atau jangka pendek bisa nggak kombinasi yang lain menguntungkan lebih banyak daripada yang kita cari dari gap terkecil itu Pak? Bisa lah. Kalau kamu tanya bisa aja. Bisa aja. Ya, jadi itu begini. Gimana ya? Saya mengibaratkannya gini. Siapa tadi namanya? Putra Pak. Putra ya. Putra, kamu tuh punya varians. Kamu tuh punya DNA. Kamu punya DNA kan? Punya. Di mana DNA kamu ada karakter spesifik. Ya. Walaupun sama saudara kembarmu sekalipun, DNA-mu pasti beda. Karakternya pasti beda. Ya, sama, saham juga gitu. Setiap variabel pasti punya DNA karakteristik.
DNA dari sebuah data itu apa? Variance, atau disebut juga drift. Ya, variance. Oke? Nah, ketika variance itu di akar pangkat 2, itu namanya standar deviasi. Jadi, secara sederhana, standar deviasi ini adalah karakter dari suatu data. Itu. Yang kedua adalah begini. Siapa tadi namanya Muhammad? Tadi siapa namanya? Saya mau menyapa Putra. Mohon maaf, saya lupa. Kepala ke saya mana-mana. Gini. Putra ini karakternya orang baik, kayak Lutfi ya. Putra ini karakternya orang baik. Dari bayi sampai sampai usia 21 tahun, 20 tahun lah gitu ya. Putra tidak pernah melakukan kejahatan sekalipun. Tapi apakah memungkinkan pada usia 21 tahun depan dia melakukan kejahatan? Mungkin nggak sih? Mungkin. Tapi kemungkinannya besar atau kecil? Kecil. Seperti itu. Jadi kalau saya kenal Putra selama 20 tahun, ya, istilahnya kalau orang Jawa konyol pekok gitu ya. Jadi itu Putra ini teman mancing ya, teman keleleran di mana-mana gitu. Saya kenal dia 20 tahun. Bisa nggak saya prediksikan perilaku Putra 20 tahun ke depan saat usianya 40 tahun? Bisa. Dalam jangka panjang, long term. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kamu tanya dalam jangka panjang apakah kombinasi yang berbeda ini bisa merubah? Ya pasti bisa. Gitu. Tapi rubahnya sebesar apa? Sebesar standar deviasinya. Itu pentingnya menghitung standar deviasi dari portofolio. Gitu ya. Jadi misal ini yang optimum ya, misal kalau dari angka ini ya, soal garis bawahi misal ya, ini yang optimum yang warna biru. Aduh, nggak kelihatan ya. Warna oranye. Yang optimum ini warna oranye. Mana tadi? Nah ini. Artinya apa? Dalam jangka panjang, kombinasi 40-60 itu akan memberikan return sebesar 8% dalam jangka panjang. Tapi apakah mungkin fluktuatif? Mungkin. Sebesar apa fluktuasinya? Sebesar deviasinya. Artinya bisa 2,8% atau minus 1,2%. Seperti itu. Ya, maka itulah pentingnya menghitung gap. Seberapa fluktuatifkah ramalan kita? Seperti itu. Paham? Itu Pak, satu lagi. Bisa nggak Pak, apa standar deviasinya itu meleset gitu? Yang ya bisa lah. Pasti meleset, bukan bisa nggak? 30% lebih optimal gitu dibanding 40 sama 60 pada kenyataannya. Ya bisa saja. Sangat mungkin. Karena yang kita lakukan adalah peramalan. Ya, tidak ada ramalan yang pasti benar. Ya. Oke? Oh, baik Pak. Jadi yang kita lakukan ini adalah pendekatan. Pada kenyataannya apakah mendekati, apakah sama? Ya enggak lah, pasti tidak sama. Ramalan pasti salah. Tidak ada ramalan yang benar. Kalau ada ramalan yang benar itu kita sudah melangkahi Tuhan. Ya gitu. Ya. Cuma yang kita lakukan adalah ramalan yang mendekati kenyataan. Seperti itu. Ramalan yang bagus adalah ramalan yang mendekati, yang approach, yang limit, gitu ya, yang asimptotik seperti itu. Ya, itu ramalan yang bagus. Oke, jadi kita kuliah kali ini kita fokusnya adalah menjadi tukang ramal. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Ini di slide yang depan kan bisa melihat ya di sini nih. Kalau kita melihat gap yang paling tinggi itu ada di kombinasi berapa? Gap yang paling tinggi itu di ini 2075 seperti itu. Jadi gap yang paling tinggi ini, tapi apakah returnnya paling tinggi?
Tidak, return yang paling tinggi adalah ini kan. Apa kita pilih? Tidak. Kita justru memilih yang bawah. Artinya apa? Ketika kita berinvestasi, tidak melulu kita pilih yang paling menguntungkan. Bisa saja pilih yang untungnya biasa-biasa, tapi risikonya minimal. Kayak gitu. Ya, itu mirip kayak kita cari istri gitu. Mending pilih istri yang cantik banget kayak artis, tapi perilakunya bejat, atau yang biasa-biasa aja, tapi perilakunya baik-baik saja, seperti itu. Ya, kan kita isi dalam jangka panjang, ya kan? Maka kita akan pilih yang gapnya, ya, seperti itu. Tapi beda cerita kalau kita nyari istri semalam. Ini bahasanya kasar banget ya. Kalau kita hanya melakukan investasi semalam, ya nggak? Kalau kita investasi semalam, artinya kita ada seorang investor, gitu ya, maka kita akan terjun di dunia yang sangat beresiko. Ya, maksud saya gini, kalau kalian cari istri, kita akan cari istri yang ya udahlah cantiknya biasa-biasa aja nggak apa-apa, tapi orangnya baik, gitu. Nah, tapi kalau kita cari, mohon maaf ya, mudah-mudahan nggak terjadi. Kalau kita cari pelacur gitu ya, kita akan cari pelacur yang biasa-biasa saja, atau cari pelacur yang paling cantik, Dan kita tahu pelacur yang paling cantik pasti peminatnya banyak, pasti potensi kena penyakitnya jauh lebih besar, risikonya lebih besar. Ya, jadi itulah karakteristik seorang investor. Ini juga kisi-kisi ya. Karakteristik investor yang dalam jangka pendek itu sifatnya spekulatif atau trading. Di mana investor yang spekulatif ini akan mencari yang returnnya paling tinggi, tapi juga risikonya paling tinggi juga. Beda sama investor jangka panjang. Kalau investor jangka panjang dia tidak fokus ke return, tidak fokus ke risiko, tapi dia fokus ke gap atau spread. Yang dimana gap itu adalah selisih antara return dan risikonya. Dia akan dicari gap yang paling besar, karena itu yang paling optimal atau paling menguntungkan. Ya. Jadi makanya kebutuhan investasi itu kembali ke kita. Kita harus jangka pendek atau jangka panjang. Kita mau cari istri atau cuma cari teman cuma buat semalam. Kayak gitu. Ya. Yang lain silakan. Ada yang mau tanya? Oh ya, sorry, ini agak out of topic ya. Saya cerita di luar kuliah, boleh nggak? Boleh, Pak. Nah ya, oke. Coba saya tanya, siapa cewek paling cantik di kelas kalian? Ada nggak? Lutfi siapa Lutfi? Yang paling cantik menurutmu di siapa? Yang kata nggak menurut kata teman-teman lah, kira-kira siapa? Nggak kedengeran suaranya. Rifani, Pak. Siapa? Tiffany? Iya, Pak. Oke, Tiffany. Coba anggap saya berdasarkan informasi dari Lutfi ini semua cowok mengidolakan Tiffany. Ada nggak Tiffany? Nggak ada. Mudah-mudahan ada. Malu dia, Pak, kayaknya. Malu ya? Ya sudah. Sekarang kita tanya Tiffany ya. Berapa banyak cowok yang nembak Tiffany? Banyak atau sedikit kira-kira? Nadia, kamu lihat videonya. Nadia, menurutmu ya, ini kira-kira aja. Menurut Nadia, cowok yang nembak Tiffany itu banyak atau sedikit? Banyak, kayaknya banyak banget, Pak. Yang nembak loh, bukan yang ngedeketin. Setahu saya banyak, Pak. Menurut saya sedikit. Makanya saya pengen tahu jawabannya Tiffany. Ya, ini pelajaran buat kalian. Ya, jadi cowok-cowok itu biasanya minder. Biasanya kita melihat, oh yang paling cantik Tiffany, kayaknya nggak mungkin deh Tiffany suka sama saya, gitu kan? Akhirnya kita cari yang biasa-biasa aja, seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita nembak juga mungkin Tiffany mau kayak gitu, atau mungkin juga Tiffany punya rasa sama kita, kan kita nggak tahu. Paham ya? Oke, mohon maaf ini saya bandingkan sama kalau kita investasi di saham. Ya, jadi kalau kalian melihat saham yang paling seksi, yang paling menarik gitu ya, ada investor yang pilih itu, tapi ada juga investor yang keder.
Aduh, saya nggak berani kayak gitu. Coba misal saya muslim ya, saya pernah punya temen cewek cantik banget, anaknya orang kaya, pinter banget, saya mau ngelamar nggak berani, gitu kan? Ternyata dapet teman saya, karena dia berani untuk melamar, seperti itu. Gitu. Jadi intinya adalah, ya udah tembak aja lah. Kalau ditolak ya sudah lah, ditolak kayak gitu. Cari lagi gitu. Ya, karena cowok itu kan punya hak memilih, cewek punya hak untuk menolak. Jadi tidak ada kata putus cinta itu nggak ada ya. Patah hati itu nggak ada gitu. Patah apa? Ditolak cari lagi. Atau ditolak ya kejar terus sampai dapet gitu. Ya. Oke. Saya dapatkan lagi, sedangkan itu cuma intermezzo aja dari pengalaman hidup saya, gitu ya. Oke. Belum tentu, nanti cek chance tanya sama Tiffany ini, bener nggak Tiffany? Ya. Yang lain silakan, yang mau bertanya. Nggak ada? Kalau nggak ada, mau saya tutup nih. Izin, tadi ada yang mau nanya tuh, siapa? Saya Oke, itu yang silakan. di layar ini gapnya paling besar itu yang warna kuning ya Pak ya? Iya, dia otomatis. Coba kalau saya tanya, tapi kenapa Pak? Kenapa Bapak milihnya kombinasi yang 40? Enggak, yang paling besar yang ini, salah ini, kayaknya yang ini nih paling besar. 556 sama 5, oh iya bener, salah. Harusnya 70-30 bener. Terima kasih. Ya. Bener. Oke, terima kasih koreksinya. Harusnya saya pakai yang 30-70. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Maaf Pak, saya izin bertanya. Dia? Kan di situ yang di Kasido atau KINDF itu kan ada yang returnnya 0% atau min kan Pak. Nah itu kan kalau returnnya 0 atau min nggak positif gitu kan, bukannya kayak kurang untung gitu ya Pak. Nah semisal apa nanti investornya bakal ninggalin gitu sih Pak? Apa nggak bakal ke situ lagi gitu? Kalau misalnya itu returnnya tetap gitu. Oke. Yang pertama, kamu harus, siapa namanya, mohon maaf? Saya Rifani Pak. Siapa? Saya Rifani. Rifani, oke. Rifani, kamu harus perhatikan bahwa yang namanya return itu, ini adalah return dari data 1 tahun terakhir. Ya, di mana 1 tahun terakhir itu kan berarti mulai dari tahun berapa nih? Mulai dari Oktober 2019. Ya, di bulan Maret itu udah COVID, Corona. Ya, artinya apa? Dan ketika Corona itu semua hancur, harga saham itu udah jelas hancur. Ya, secara umum hancur. Jadi kalau kamu bilang returnnya negatif, kamu harus ngecek datanya, kamu pakai data kapan gitu. Karena kalau kamu pakai datanya misal 5 tahun terakhir, itu mungkin returnnya positif. Seperti itu. Ya, paham ya? Jadi ya contoh bisa gini. Siapa tadi? Rifani. Rifani itu cowok ya. Rifani itu suka sama Tiffany misalnya gitu. Tapi kan si Rifani sama Tiffany kan kenal baru setahun. Benar nggak Rifani? Kamu kenal Tiffany baru setahun kan? Tiffany siapa Pak? Yang paling cantik di kelas kata Lutfi siapa? Kamu nggak bisa banyak bercanda, serius amat. Ini parah Pak, serius banget Pak. Maksudnya tuh gini ya. Maksudnya gini loh, kalian tuh kalau belajar matematika itu kita nggak perlu ngomongin saham, tapi kita juga konsep di kehidupan sehari juga ada. Ya, contoh misalnya gini, Budi, anggaplah Budi ya. Budi itu saya ada Richard Budi ya. Saya tuh suka sama Tiffany misal. Tapi saya baru kenal Tiffany
setahun terakhir cuma waktu selama kuliah distan, gitu kan? Artinya apa? Ya Tiffany kan jaim gitu kan, distan kan, jaim, pakai muslim ya, pakai muslimah, pakai jilbab, tiap hari di kelas ngaji, baca Quran kan jaim di situ, misal gitu ya, ini mah misal. Tapi kan kita nggak tahu kehidupan di rumah dia seperti apa. Ya, makanya ketika kita mau menikah, kita nggak cuma ngelihat kelakuan Tiffany waktu distan, tapi kita juga pulang kampung, ketemu orang tuanya, seperti apa kondisi rumahnya, kita tanya teman-temannya, apakah benar-benar dia bergaul di lingkungan yang baik, gitu. Makanya bibit, bobot, bebet, dicek semua. Artinya apa? Ketika kita memforecasting, sedapat mungkin kita gunakan data yang panjang. Jadi kalau kita punya data 10 tahun, ya pakai 10 tahun. Kalau kita punya data frekuensi bulanan, pakai data frekuensi bulanan. Kalau kita punya data harian, kita pakai data harian. Kalau kita punya data pergerakan saham per detik, kita pakai per detik. Sayangnya di Yahoo Finance, kita cuma punya pergerakan saham per hari. Itu pun udah bagus banget. Kalau kalian buka IDX, itu datanya per bulanan. Kayak gitu. Jadi sangat penting, data itu sangat penting. Ya, nah kembali ke omongan tadi, kalau returnnya negatif, jadi return negatif itu karena datanya setahun terakhir. Coba kamu download data ini dengan 5 tahun terakhir, apakah negatif? Saya yakin positif. Apalagi kalau kamu pakai 10 tahun terakhir, pasti positif. Gitu. Ya, cuma ya, itu kalau kita bicara return. Sekarang kalau kita bicara standar deviasi atau variance, ya, gini. Kita kan tadi udah bilang bahwa standar deviasi itu ada DNA atau karakter seseorang. Ini enggak, seseorang kalau sudah punya karakter, mau dia di rumah, di sekolah, di tempat pelacuran, di masjid, dia akan karakternya sama. Kalau dia orang baik, dia akan tetap orang baik. Seperti itu. Itu namanya DNA. Jadi kalau kita punya data setahun, maka standar deviasinya itu nggak akan jauh beda dengan kalau kita ngitung pakai data 5 tahun. Nggak percaya, silahkan coba sendiri. Ya, sekarang gue bikin simulasi di rumah, kan itu standar deviasi dari saham setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya. Harusnya itu sama. Itulah yang kita sebut sebagai constant variance. Ya, constant variance. Atau kita sebut namanya homo kedastis. Bukan homo ini ya, homo kedastis. Tes aja di googling ya, itu namanya homo kedastis. Itu salah satu asumsi ketika kita mau meramalkan. Apa homo kedastis? Constant variance. Constant variance itu maknanya apa? Si Bu Lutfi di rumah baik, di sekolah baik, di tempat pelacuran baik, di masjid baik, dimanapun dia akan berbuat baik karena DNA-nya dia orang baik. Ya, ini namanya Lutfi constant variant homo kedastis. Tapi ada juga orang munafik. Orang munafik itu apa? Di sekolah baik, ya, pulang dari sekolah lepas jilbab, malam dugem, gitu ya, subuh ikut ke masjid, gitu. Itu namanya orang munafik. Nah, kalau orang munafik artinya variasinya tidak konstan. Kalau varian tidak konstan itu namanya heterokedastis. Kalau kita ketemu orang munafik, apakah kita bisa pegang omongannya? Apakah kita bisa prediksikan perilakunya? Tidak bisa. Ya, maka ketika kita meramalkan, ketika kita memforecast suatu data, maka kita harus pastikan data tersebut variansinya konstan. Nah, ada tekniknya, ya. Tapi pada dasarnya adalah kalau kita hitung varians tahun ke-1 dengan data 5 tahun, dengan data 10 tahun, itu harusnya nggak jauh-jauh beda. Ya pasti beda, cuma bedanya tipis, gitu, nggak jauh beda. Kalau bedanya jomplang, berarti ini orang munafik nih. Berarti saham pelintut nih. Nah, kalau untuk saham pelintut gini, kita tidak bisa prediksikan dengan baik. Data hasil peramalannya tidak akan akurat. Seperti itu. Ya, paham ya? Oh iya Pak. Oke, jadi jangan khawatir dengan expected return negatif, tapi lebih khawatir pada variance. Ya, makanya di pertemuan ke-6 ini kita membahas namanya drift atau variance. Ya, karena penting banget DNA itu. Yang lain silakan.
Mak mau bertanya. Ya. Kalau semisal harga sahamnya bertambah tinggi terus, belum tentu risikonya bertambah tinggi juga ya, Pak? Iya, belum tentu. Tapi lazimnya high risk high return. Jadi kalau kamu menemukan suatu pergerakan saham yang returnnya terus naik tapi risikonya terus turun, kamu harus curiga. Jangan-jangan ini saham dimainin atau kita sebut saham digoreng, saham digelembungkan. Ya, nah untuk saham-saham seperti itu mending nggak usah dibeli deh, karena itu make up, itu pakai topeng, itu palsu. Kayak gitu. Saya nggak bilang cewek pakai make up jelek ya, saya suka cewek pakai make up. Cuma kalau pakainya kebanyakan dan tiap hari, ya saya juga nggak suka. Gitu. Ya, paham deh. Iya, makasih, Pak. Pesan dari saya, jadi kalau kalian menemukan suatu instrumen investasi yang dia menawarkan return yang tinggi dengan risiko yang rendah, kalian harus curiga, wajib curiga. Ya, karena prinsipnya nanti kalau kalian belajar manajemen keuangan, prinsip nomor 1 itu adalah cash is king, nomor 2 atau nomor 3 adalah high risk high return. Atau disebutnya there is risk and return trade off. Jadi ada trade off antara return dan risiko. Jadi kalau returnnya tinggi, risikonya pasti gede. Ya, Tiffany cantik, pasti banyak yang ngebet. Ya, ada cewek yang biasa-biasa aja yang melamar pasti dikit. Ya, itu high risk high return. Kalau kamu menemukan suatu major investasi yang menawarkan, Pak, invest aja di Pandawa atau mohon maaf bisa Paytrend Paytrendnya Yusuf Mansur, atau kasus penipuan kemarin itu apa, First Travel, ya, dia kan menawarkan imbal hasil yang tinggi dengan risiko yang sangat rendah. Kita wajib curiga. Saya nggak bilang Paytrendnya Yusuf Mansur itu bodong ya, enggak. Saya cuma bilang kita harus curiga. Kita harus tanda tanya, ini benar nggak nih gitu ya. Kita cek lagi, cek ke OJK, cek kemana. Sama kayak First Travel. Ya, bukan berarti nggak ada. Cuma kalian itu harus punya sense curigation. Bilangnya curigation. Itu kalau bahasa akuntansi namanya adalah skeptis. Jadi untuk menjadi seorang akuntan, seorang ahli keuangan negara kan harus skeptis. Atau bahasa lainnya, bahasa Jawanya adalah curigation, dikit-dikit curiga gitu. Ya, maka jangan mau punya suami anak stan. Kenapa? Karena dia punya karakter skepticism atau curigation. Ya, terus ngomong bener nih, apalagi nikah sama anak jurusan prodi akuntansi, itu in general cowok-cowoknya itu curigation, skepticism. Carilah cowok-cowok dari D3 Kementerian Negara. Seperti itu. Mantap, Ya. Pak. Itu top. Yang lain silakan. Saya capek ngajar serius banget itu. Kalian itu terlalu terlalu matematika ya, terlalu otak kiri gitu ya. Jadi sekali-kali itulah kaitkan pelajaran matematika keuangan ini dengan makroekonomi, dengan keuangan publik, dengan pelaksanaan. Kan nyambung kok gitu. Yang kalian pelajari ini bukan sesuatu yang single ended gitu, enggak. Ada lagi yang mau komentar? Silakan. Maaf Pak, saya mau komentar lagi. Boleh. Kan tadi kan Bapak menjelaskan soal return tahunannya tahun ini itu banyak yang negatif gitu ya Pak. Nah, apakah justru karena pandemi ini justru ada saham lain yang malah naik gitu? Jadi nggak negatif seperti saham-saham yang lainnya gitu Pak? Ya banyak. Terus ketika sahamnya dia naik, terus waktu dikombinasikan dengan saham lain, jadi kombinasi dua saham itu, return dia balik jadi positif gitu. Kira-kira bisa nggak Pak? Ya bisa banget. Bisa banget. Makanya itu istilahnya apa ya namanya? Itu namanya fundamental analysis. Atau bahasa lainnya itu apa ya? Aku lupa. Istilahnya adalah proses bisnis. Tergantung ke proses bisnisnya. Nah, jadi kita harus tahu bahwa contoh gini. Semakin ke depan ya. Gini. Perang apa yang memicu perang dunia pertama?
hegemoni kekuasaan ya, kolonialisme. Perebutan sumber daya. Kalau dulu minyak, rempah-rempah gitu. Jadi perang dunia pertama kayak gitu. Perang dunia kedua pun sama, rebutan. Ada sesuatu yang diperebutkan. Ya, di mana sekutu sama itu. Perang dunia ketiga, nah ini kan kita menjelang perang dunia lagi kan ya. Adalah sektor energi dan pangan. Energi dan telekomunikasi, IT. Ya, jadi kalau kamu lihat negara-negara seperti Jepang gitu ya, pemerintah itu fokus mengembangin industri di bidang ketahanan energi dan pangan. Kayak nuklir, mereka mau bikin daging dari minyak tanah dan lain-lain. Pokoknya semuanya serba energi. Kenapa? Karena kalau kalian kenal Andi Malarangeng, mantan Menpora yang di kerangkeng di KPK, dia tuh nulis satu buku namanya Human Population Bomb. Jadi bom nuklir yang paling dahsyat itu bukan bom atom, ya bukan reaksi fisi nuklir, bukan juga fusi dingin, tapi ledakan populasi manusia. Karena kalau manusia semakin banyak, makanannya rebutan. Kalau makanan rebutan, konflik, perang, bunuh-bunuhan. Manusia makin banyak, energi makin langka, harga-harga makin mahal, konflik, perang, nanti bunuh-bunuhan, setengah populasi manusia terhapus, dimulai ekosistem peradaban baru, suksesi lagi, kayak kita belajar biologi. Jadi seperti itulah yang terjadi di dunia kita. Ya, apa kaitan dengan saham seperti itu ya? Kalian harus melihat ke depan ini yang maju sektor apa? Energi dan telekomunikasi, pangan. Pasti itu yang maju. Dan yang apa aja ya, Indofood, Indosat, Telkom, itu pasti yang maju-maju. Alibaba, ya, Tencent Group, gitu ya, itu pasti yang maju-maju. Amazon, Google, itu yang akan maju-maju. Yang ketiga kayak kantor pos, terus apa lagi ya? Kayak industri-industri waralaba yang sekarang kayak Indomaret dan lain-lain. Saya nggak yakin 100 tahun lagi kita masih ada Indomaret, Alfamart, mungkin semua orang udah belanja online gitu. Jasa pengiriman JNT sekarang bagus, tapi kalau pengiriman udah lewat drone semuanya, ya kan? Kita nggak tahu. Ya, jadi itu ada proses bisnis. Jadi untuk meramalkan, strategi investasi yang baik, kita harus punya visi. Jadi kita harus jadi seorang investor yang visioner. Ya, dan itu susah. Ya, jadi untuk bisa tahu mana yang bagus, ya kita harus banyak baca, harus punya pengetahuan yang luas. Jadi nggak cukup kalian hanya pakai data dari Hero Finance, kalian ulik-ulik nih angkanya, cari deviasinya, cari gap. Oke, itu basic, tapi kalian juga harus belajar yang namanya manajemen strategik. Kalian harus punya insting. Insting itu kayak kira-kira apa nih yang menguntungkan? Kita bisnis lah. Kira-kira apa? Dan insting itu bukan ilham yang ngimplong kayak kita tidur terus mimpi dapat hidayah gitu. Oh, kayaknya ayam goreng laku. Enggak kayak gitu. Ya, ngimplong itu berdasarkan hasil riset survei. Ya, dan saya sangat salut dengan perusahaan yang namanya Toyota dan Astra. Ya, ini mohon maaf, ini saya melenceng dari mata kuliah matematika keuangan. Ya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan kalian nggak bosan, ini biar nggak bosan aja. Lutfi di rumah punya mobil nggak? Keluarganya? Nggak ada, Pak. Apa? Nggak punya, Pak. Ada, nggak punya. Nadia punya mobil? Apa? Mobilnya apa? Panther, Pak. Panther, ya. Ada yang punya mobilnya Toyota? Ada yang punya Honda? Ada yang punya Nissan? Ada yang nggak punya mobil? Cita-cita, Pak. Sekarang siapa? Cita-citanya Pak, Toyota MK4. MK4. Nggak tahu sih itu apa itu MK4. Belum lihat ya. Kita googling deh MK4 itu apa sih? Penasaran gue. Yang di Need for Speed, Pak. Need for Speed berapa? Banyak itu, Pak. Most Wanted, di mana-mana ada.
Ada di Hot Pursuit kayak gitu nggak muncul ya? Oh ini, kok kayak Supra ya? Mirip. Yang keempat tuh Supra. Oh iya, Supra itu Emang Supra. Supra ya. Masih 2 JZ mesinnya. Dia masih sama, masih 2 JZ. Oke. Oke, ada pabrikan seperti Toyota yang dia luar biasa hebat. Kenapa? Karena dia bisa menguasai pasar Indonesia. Kalau kalian sebagai investor ya, kalian mau beli saham ya, kalian mending beli saham Toyota, Honda, Nissan, Dongfeng, Wuling, ya, atau sahamnya DSK Glory atau apa? Kira-kira jawabannya apa? Kalau saya akan beli Astra atau Toyota. Ya, walaupun dia bukan mobil paling canggih itu apa sekarang Tesla gitu ya. Karena dia Toyota. Karena kita bicara Indonesia. Kenapa? Karena konsumen Indonesia nggak ada yang pakai mobil listrik. Semua pakai mobil internal combustion, pembakaran dalam Toyota. Dan Toyota mana punya? Ada sih Corolla Cross ya, itu udah pakai listrik gitu ya. Tapi kalau kalian bandingkan, kalau kalian invest di saham di pasar luar negeri Eropa misalnya, kalau kalian tahu mereka semua Tesla semua, belinya Tesla, dan harga Tesla itu luar biasa meroketnya. Si Elon Musk itu, SpaceX kayak gitu tuh luar biasa tinggi. Jadi kalau kalian melihat konstelasi global itu, maka kalian akan melihat bahwa ternyata Toyota hidup di Indonesia, bangkrut di Jepang, kalah di Amerika. Freeport, tahu Freeport ya? Freeport di Indonesia tumbuh gede, di Amerika bangkrut. Nggak ada orang mau beli saham Freeport di Amerika, tapi di Indonesia laris manis. Ya, jadi pertanyaannya adalah ketika kita mau berinvestasi, kita lihat konteksnya. Itu konteksnya orang hidup kita, konteksnya di Indonesia, main di Indonesia, atau main di pasar Asia, atau main di pasar internasional. Karena itu keputusannya bisa berbeda. Karena proses bisnisnya beda, culture-nya beda. Kayak gitu. Ya, paham ya? Silakan. Kalau ada yang komentar lain, kalau nggak ada, kita bisa coba. Saya tanya, Pak. Ya. Tapi agak menyimpang, Pak. Nggak apa-apa. Kan kalau ada jumlah uang yang beredar itu banyak, pengaruhnya ke inflasi. Nah, kalau ke inflasi, pengaruhnya ke harga barang kan, Pak. Misal harga barang cabai itu naik. Nah, pertanyaannya, apakah saham itu termasuk korban dari inflasi, Pak? Ya. Sorry, sebelumnya saya luruskan dikit ya. Ini saya lihat dua tangan saya. A sama B. Ya, hubungan itu bisa A mempengaruhi B, bisa sebaliknya, bisa hubungannya dua arah. Paham ya? Nah, variabel ekonomi seperti harga saham, itu variabelnya pakainya IHSG ya, biasanya indeks harga saham gabungan yang saat menjadi indikator. Biasanya IHSG ini pergerakannya dibandingkan dengan pergerakan suku bunga atau nilai tukar rupiah. Ya, kita harus ngecek korelasinya itu positif atau negatif. Ya, itu yang pertama. Maka kalian harus hitung korelasi. Jadi nanti ini bisa dipakai di mata kuliah ekonomi makro dan lain-lain, itu bisa dipakai. Korelasi, kovarians itu akan dipakai. Ekonometri itu pakai ini semua. Ya, nanti kalau kalian ketemu S2 ekonomi akan pakai ini. Ya. Seperti itu. Jadi ya itulah. Kemudian jadi kita harus lihat apakah harga saham dipengaruhi suku bunga atau sebaliknya. Kita nggak tahu. Itu kayak nanya mana duluan ayam sama telur. Ya, dan itu harus dibuktikan secara empiris. Ada metodenya, namanya Granger Causality Effect. Ada tesnya. Tapi entarlah, itu beda lagi cerita ya. Tapi dia harus dibuktikan secara empiris. Oke, sekarang kalau udah dibuktikan, oh ternyata hubungannya adalah suku bunga mempengaruhi harga saham. Kenapa?
Ya tadi kamu bilang bahwa kalau kalau jumlah uang beredar itu banyak, ya, berarti kan uang marah-marah ya, kebanyakan, nggak ada harganya, harga naik. Untuk menurunkan tingkat suku bunga dinaikkan. Biar apa? Biar uang di pasar diserap, orang ditabung, gitu kan. Tapi kalau suku bunga diserap, maka investasi apa? Turun. Kita tahu hubungannya negatif antara suku bunga dan investasi. Suku bunga naik, investasi turun. Kalau investasi turun, GDP turun pasti, ya. Kalau GDP turun, plan expenditure turun. Demand terhadap saham pasti turun. Itu jelas. Saham turun. Ya. Paham ya? Jadi, tapi ingat ya, nanti kembali ke pelajaran ekonomi, bahwa hubungan ini ada long term, ada short term, ada long term. Dimana kalau di short term, kebijakan moneter lebih efektif, di long term, kebijakan fiskal yang lebih efektif. Dan dalam jangka panjang ada teori namanya neutrality of money. Masih ingat cerita itu, neutrality of money? Artinya apa? Dalam jangka panjang, semua variabel yang terkait dengan uang itu tidak akan ada dampaknya terhadap growth. Jadi kebijakan pemerintah naik nurunin suku bunga itu dalam jangka panjang itu nggak ada efeknya. No. Terhadap pergerakan harga saham dan lain-lain. Kenapa? Karena kita tahu interest officer effect, ketika suku bunga naik, kurs akan menyesuaikan. Dan ketika kurs disesuaikan, ya untungnya jadi so-so, jadi seimbang lagi. Ya, dalam jangka panjang. Nah sekarang tinggal kita sebagai investor, kita investor jangka panjang atau jangka pendek. Kalau kita investor jangka pendek, ya kita akan melihat bahwa sekarang COVID, pemerintah naikin suku bunga seperti itu untuk pemerintah nurunin suku bunga biar investasi naik, tapi itu hanya dalam jangka pendek, hanya dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dalam jangka panjang, pemerintah nggak mungkin terus nurunin suku bunga, karena sekarang suku bunga di angka 4,5 sampai 5%. Turunnya berapa? 3, 2, 1. Emang bisa turun negatif? Nggak bisa. Pemerintah suatu saat akan kehabisan amunisi untuk mengintervensi pasar. Oleh karena itu, kebijakan Jokowi untuk menstimulus ekonomi dan COVID ini nggak akan lama, nggak akan kuat. Itu amunisinya nggak akan kuat. Tetap dalam jangka panjang, kalau kita ingin menang perang, yang harus digenjot adalah produktivitas. Dan kita tahu productivity itu, kalau kita ngitung rumus COP12, productivity function, fungsi produktivitas adalah AKL, total factor productivity. A-nya adalah capital, L-nya adalah labor, sumber daya manusia. Udah, tinggal pilih. Kita mau ngembangin teknologi, ngembangin sumber daya manusia melalui pendidikan misal, atau naikin capital. Kalau kita Indonesia mau maju dalam Indonesia Emas 2045, kayak gitu. Kemana-mana ya ceritanya, sudah. Makasih, Pak. Ya. Kalau disuruh cerita asik ya. Terus? Ada lagi pertanyaan? Ya. Misalnya jika 20 tahun ke depan saham bidang tertentu tuh maju Pak, sedang tren. Lalu untuk saham tertentu itu karena tidak bisa ngikutin tren, dia mulai jatuh tuh Pak. Tapi di satu sisi si perusahaan-perusahaan itu tuh diperlukan untuk misal instansi-instansi tertentu, misal Pak untuk pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, apakah mereka itu perusahaan-perusahaan itu bisa dibantu Pak? Dibantu dari eksternal, misal dari pemerintah atau bagaimana Pak? Bisa. Kalau kamu tidak bisa ya bisa. Dan itu banyak contohnya. Kamu tahu Harley Davidson? Tahu ya? Itu pernah bangkrut. Siapa yang bantu? Pemerintah. Kamu pernah dengar perusahaan namanya, pernah lihat mobil merek Ford Fiesta, Ford Ranger, Ford apa gitu ya? Ford Escape gitu. Itu kan Ford, Daimler Chrysler, General Motor, itu kan perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika. Dan itu pernah hampir bangkrut. Dan siapa yang membailout? Amerika. Kalau kalian tahu di Jepang itu ada namanya Shinchikai.
Shinchikai itu apa ya, kayak Dewan Pertimbangan Presiden yang isinya adalah CEO Toyota dan Honda. Jadi ketika Toyota kolaps di Jepang, Toshiba kolaps, itu yang bantu siapa? Shinzo Abe, pemerintah. Ya, jadi nah ini yang agak menarik ya. Di Indonesia itu agak sensitif kalau pemerintah membantu sektor swasta karena dianggap mempunyai kedekatan. Jadi misalnya Jokowi membantu grupnya Antoni Salim BCA gitu. Wah disangka ini Jokowi antek Cina misalnya gitu ya. Ini Jokowi iya serius loh. Jokowi ini antek PKI misalnya gitu. Ini mohon maaf, ini saya jangan dianggap menghina Pak Jokowi ya, tidak. Tapi ini persepsi masyarakat seperti itu. Ya, boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja. Itu lazim kok di Amerika, di Jepang, cuma di Indonesia, orang Indonesia tuh kayak kalau pemerintah bantu seolah-olah ada tendensi pemerintah berpihak ke salah satu kelompok atau golongan. Ya, terlepas dari memang itu benar atau salah, kita nggak tahu faktanya seperti apa. Ya gimana, susah jawabnya. Ya, kata kubu Prabowo itu jelek, kata kubu Jokowi itu untuk mendorong ekonomi, kita nggak tahu mana yang benar. Waktu akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi itu lazim kok di luar negeri membantu kayak gitu. Cuma kalau kita kembali ke teorinya Adam Smith, classical economy itu kita punya classical economy itu bilang adanya invisible hand atau namanya market mechanism. Artinya apa? Seleksi alam. Jadi kalau perusahaan kayak misal kayak perusahaan apa ya? Ini PTPN yang lagi ramai. Kalau PTPN perkebunan kan PTPN 1, 2 ya. PTPN itu kan jelek. PTPN itu jelek. Kalau cek kamu harga sahamnya itu jelek dan selalu dibantu oleh pemerintah. Termasuk sahamnya Dipo. Nah, jadi itu perusahaan jelek tapi terus dibantu. Kalau kata Mas Plas itu ngapain dibantu? Jadi udahlah bunuh aja, matiin aja. Kita mending duitnya buat perusahaan yang lebih bagus gitu dan jangka panjang. Dan kita nggak bisa bilang ini benar atau salah karena yang namanya policy itu tidak ada policy yang benar atau salah, nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi kalau kalian saya minta tolong ya, kalau kalian mengkritisi pemerintah, ya saya ulangi, tidak ada kebijakan yang benar, tidak ada kebijakan yang salah. Itu adalah sama seperti kita memilih, ya. Saya Lutfi milih istrinya siapa, itu nggak benar nggak salah, itu mau cinta aja, nikah aja, nggak ada benar nggak ada salah, seperti itu. Itu pilihan, itu just matter of choice. Nah untuk melihat benar atau salah ya biar waktu yang membuktikan. Ya itu pesan dari saya. Ya karena kebanyakan kita itu cangkemnya itu nggak bisa nggak bisa dikontrol gitu ya. Jadi saya pesan banget sama kalian ketika kalian bicara ya, tolong berimbang ya, kiri dan kanan ya. Silakan yang lain. Saya Pak mau tanya Pak. Ya. Kalau harga saham terus menerus turun itu Pak, nah apa yang harus dilakukan lebih baiknya gitu loh Pak? Apa harus dijual atau gimana gitu Pak? Makasih. Kamu sebagai investor ya? Iya Pak. Nah jadi ini rame di tengah COVID ini kan harga saham hancur. Jadi banyak beredar meme-meme gitu ya. Investor jangka pendek dia banyak investor jangka pendek beralih jadi investor jangka panjang. Ya, jadi kayak saya itu adalah investor jangka pendek. Saya seorang spekulator. Jadi saya tuh beli saham-saham jelek yang agak-agak fluktuatif, buat keuntungan dari situ. Ya, buat trading. Walaupun rugi terus sih, tapi saya tuh investor jangka pendek. Begitu kena corona, nilai saham saya anjlok 50% lebih, dan saya memutuskan daripada jual sekarang nggak ada harganya, mending saya tunggu tahun depan atau 2 tahun lagi. Saya yakin harganya akan naik. Jadi fenomena yang terjadi sekarang adalah investor jangka pendek beralih jadi investor jangka panjang di pasar saham yang sama.
Tapi ada juga investor saham itu melakukan capital flight. Jadi investor, kalau kalian cek ya, pasar saham Indonesia itu 70% dikuasai asing. Jadi 70% uang yang beredar di bursa efek Indonesia itu bukan uangnya orang Indonesia. Itu uangnya asing. Ya. Nah, ketika harga saham Indonesia rontok, maka mereka menarik dananya dan diinvestasikan di pasar obligasi. Jadi di tengah COVID ini, obligasi pemerintah ini laris manis seperti kacang goreng. Ya, laris manis. Tapi kan perlu hati-hati. Kita kayak punya darah di tubuh manusia itu kan 3,5 liter. Benar nggak sih 3,5 liter? Kalau kita ambil sekali transfusi kan 350, 450 mili. Kalau kita dalam sekali transfusi darah diambil 1 liter, apa yang jadi? Shock. Ya kan? Kita shock. Bahkan bisa mati. Ya kan? Nah, kalian bayangkan kalau 70% investor asing menarik uangnya secara serentak dari Indonesia, apa yang terjadi dengan ekonomi Indonesia? Mati Indonesia. Kayak gitu. Ya. Jadi inilah yang dijaga oleh Sri Mulyani. Jadi Bu Sri Mulyani itu berusaha menjaga yang namanya investor confidence. Ya, jadi terlepas fundamentalnya baik atau buruk, tapi sepanjang orang masih memiliki persepsi yang positif terhadap Indonesia, orang tidak akan menarik investasi dari Indonesia. Seperti itu. Ya, jadi pesan saya sama kamu yang tadi, harga saham terus turun, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita bisa pindah, kita bisa jual, yang mana itu akan merugikan diri kita. Jadi kalau kita jual itu istilah namanya fire sale. Tahu sale itu obral. Kalau namanya fire api ya, yang namanya fire sale itu artinya obral gila-gilaan. Dalam kondisi krisis semuanya fire sale. Ya, dan itu akan rugi. Jadi kayak krisis tahun 98 itu kan terjadi fire sale ya. Kan kalau tahu siapa yang beli saham-saham di Indonesia? George Soros. Ya, itu ya itulah. Kalian cari sendiri siapa itu Soros. Ya. Jadi itu orang yang tertawa di atas penderitaan rakyat Indonesia. Seperti itu. Yang kedua, untuk menghindari fire sale, apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah mengambil alih aset 45 perbankan yang waktu itu namanya BLBI, diambil alih dan dibikin perusahaan yang namanya PPA, perusahaan pengelola aset. Itu di bawah supervisinya DJKN. Seperti itu. Kan itu kenapa kayak Bank Senturi, itu kan bangkrut, kemudian dilikuidasi, diambil otoritasnya oleh pemerintah, dijual enggak, diperbaiki dulu. Nanti udah sehat, sekarang kan namanya jadi Bank Mutiara ya. Ketika udah sehat, fundamental udah bagus, baru dijual. Karena apa? Karena kalau kita jual Bank Senturi tahun 2008, nggak ada harganya, nggak ada yang mau beli. Tapi sekarang harganya untung. Ya, itu investor saham. Dan terakhir, bursa juga melakukan supervisi ya, bursa efek. Jadi untuk saham-saham yang turunnya terlalu jatuh, otoritas bursa akan melakukan kebijakan suspend. Makanya kalau kalian lihat harga saham, itu ada yang harga saham nggak ada harga sahamnya, pernah nggak nemu? Yang kan harusnya kan setahun 247 observasi, kan ada yang cuma 50, ada yang sahamnya sama terus 50, ada yang tahu di tengahnya kosong gitu ya, itu dicurigai, itu disuspend. Jadi ketika turunnya drastis, suspend. Jadi artinya tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, disuspend. Itu sama kayak kasusnya dulu Adaro. Adaro itu, kalian bayangkan ya, Adaro dalam 1 bulan apa 3 bulan ya, kitanya 300%. Gila nggak? Hanya dalam waktu sebulan 3 bulan, uang kalian naik 3 kali lipat. Mana ada investasi yang kayak gitu? Ya. Nah, jadi pada saat itu orang-orang antri, semuanya pada beli Adaro. Ya, nah gara-gara semua orang antri, disuspend. Nah sebaliknya itu kan yang naik tuh, sebaliknya kayak saham-saham Jiwasraya. Ketika Jiwasraya kasus closing kayak gitu, itu saham jalannya planet, terjun bebas. Nah sebelum terjun bebas, bursa hentikan, suspend. Seperti itu. Ya nanti, dan kapan suspend itu dilepas? Ketika ekonominya sudah kembali normal.
Ya, tutup. Oh, wudhu ya. Boleh. Yang lain silakan. Izin bertanya. Silakan. Bapak beli saham-saham short sell ya Pak? Ya, dua short selling. Saham pendek. Hmm. Kan terus di video Bapak yang pertemuan berapa ya Pak? Kata Bapak kan obligasi sekarang harganya lagi lebih tinggi daripada harga saham. Kenapa Bapak nggak jual saham-saham yang nilainya kecil-kecil itu terus dibeliin ke obligasi Pak? Bagus. Ide bagus. Nggak ada jawaban, itu ide yang bagus. Dan memang itu yang dilakukan oleh sebagian besar investor. Ya, cuma saya kan ini investor kelas cowok ya, investor kelas terinya ini kelas plankton gitu ya. Jadi saya main saham itu bukan ngambil profit, bukan karena pengen untung, tapi saya main saham karena saya ngajar matematika keuangan. Karena saya pengen bisa sharing sama kalian seperti apa kondisi yang terjadi di lapangan, itu aja sih. Gitu. Tapi saya nggak nyari untung dari main saham. Ya, duit saya dari dosen, gaji saya jadi dosen. Gitu ya. Jadi saya bukan investor. Saya investor kelas coro. Yang lain silakan. Pak, saya ingin tanya lagi. Ya. Kalau misalnya investor domestik itu makin banyak, terus yang nanam saham juga makin banyak orang kita. Nah, apakah dengan hal tersebut hanya akan stuck di rupiah, Pak, perputaran uangnya? Apakah hal itu akan mempengaruhi nilai rupiah terhadap dolar? Kurang bagus atau bagaimana? Pasti mempengaruhi. Itu disebut financial deepening atau namanya pendalaman pasar. Tapi bahasa kerennya adalah financial deepening. Kalian bayangkan seperti ember, kalau ember ya, kan lempar kerikil, gitu, ada shock. Maka gimana tuh gelombangnya? Beriak kan? Gitu. Kalian bayangkan lautan kan lempar kerikil. Kira-kira ada gelombang nggak? Ya kan? Ya, danau gitu ya. Jadi makanya shock itu kan ekonomi itu ada shock itu macam-macam ya. Si Trump berantem sama Cina, atau harga komoditas anjlok, atau bencana di Palu Donggala, itu semuanya namanya shock. Ketika kita punya pasar keuangan yang dalam seperti lautan ya, maka shock itu tidak akan terlalu berdampak. Gitu. Makanya kebijakan pemerintah sekarang adalah melakukan financial deepening. Jadi pasarnya diperluas. Contoh misalnya pemerintah bikin obligasi retail namanya SR013 sukuk ya. SR013 itu untuk generasi milenial. Itu kan artinya memperluas basis pasar. Apa yang kita sebut namanya diversifikasi portofolio. Jadi diverse. Jadi portofolio semakin macam-macam. Dulu kita mau beli obligasi pecahnya 10 juta, turun jadi 1 juta, sekarang 500.000 udah bisa beli ori gitu kan. Itu. Jadi itu namanya strategi diversifikasi. Tapi ada juga strategi ke dalam. Jadi investor yang sudah ada itu digali lebih dalam lagi. Itu namanya strategi intensifikasi. Contohnya apa? Dulu pemerintah cuma pasar yang sudah ada dioptimalkan. Oke. Sekarang apakah mempengaruhi perputaran uang? Iya, betul sekali. Tapi faktanya adalah coba kita cari datanya ya. Kita cari datanya perputaran bursa efek sekitar berapa ya? Nih, kebaca? Dalam sehari uang yang berputar di pasar modal Indonesia itu 9 triliun, anggaplah 10 triliun. Ya, kalian tahu di Indonesia berapa? 14.000 triliun. 14.000. Berarti ini kalau sehari
20 hari kerja kalikan 12 bulan kan cuma 240. Berarti paling cuma 2.400 triliun. Jadi 2.400 ini kalau dibandingkan GDP Indonesia gede atau kecil? Ada yang bilang gede, ada yang bilang kecil, tapi itu kecil. Menurut saya kecil, sangat kecil. Dan kalian harus ingat, 10 triliun ini 70%-nya uang asing loh ya. Dana-dana asing. Jadi kita paling cuma 3%-nya. Jadi kalau 2.400 paling cuma 30%-nya. Berarti ya sekitar 800 triliun. Bisa nggak uang yang 800 triliun itu mempengaruhi GDP yang nilainya 14.000 triliun setahun? Nggak bisa. Tapi dampaknya gede atau kecil? Ya. Dan ini sangat berbeda dengan di Amerika. Di Amerika itu kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah ya, kalau nggak salah mungkin bisa 60% dampaknya bursa efek itu. Ya, jadi ya kita masih ketinggalan. Dunia pasar modal itu masih jauh lah dari negara-negara maju. Ya, itu sih jawabannya. Pak, terima kasih Pak. Yang lain? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Kan kalau kita misalnya mau ingin pinjam ke bank kan Pak harus ada jaminannya Pak. Portofolio bisa dijadikan jaminan nggak Pak untuk pinjam ke bank? Waduh. Aduh, bentar. Saya mikir dulu. Kamu nasabah individual atau komersil? Apa? Point of view-nya apa nih? Individual Pak. Individual nggak bisa. Setahu saya nggak bisa. Ya kamu mau kredit rumah KPR, bilang Pak saya punya harga saham di rekening Anda, boleh nggak saya jaminkan? Nggak bisa. Yang bisa dijaminkan di KPR itu ya BPKB mobil, ya sertifikat tanah, kayak gitu. Itu yang bisa. Ya. Tapi kalau kamu investor komersial itu bisa. Setahu saya bisa. Surat itu bisa dijaminkan. Tapi dijaminkannya itu bukan ke bank ya, tapi dijaminkannya itu kita membentuk namanya asset backed securities. Kita selesai jam berapa? Kita selesai kuliah jam berapa, Dental? 13:10 Pak. Oke, saya jelasin dikit ya. Ini kita bicara namanya GFC, Global Financial Crisis tahun 2008. Ini terjadi bubble, ya. Jadi kenapa terjadi bubble? Karena begini, orang yang ninja, tahu ninja? Ninja itu no job, no income. Dia dikasih KPR, ya. Itu namanya mortgage bond. MBS, Mortgage Bond Securities. Ya, mortgage bond itu kayak main monopoli kan, kalian pegang hipotek, tahu kan ya? Monopoli yang belakangnya ada hipotek ya. Hipotek itu namanya mortgage, artinya surat tanah. Nah, mortgage bond ini oleh bank itu dibuat dengan adanya mortgage bond, dia menerbitkan obligasi yang kita sebut namanya ABCP, Asset Backed ABS, Asset Backed Securities. Back itu kan underlying. Jadi saya menerbitkan obligasi dengan underlying aset mortgage-nya seperti itu. Kemudian si perusahaan ini membentuk anak perusahaan lagi. Jadi ini kan induk bikin anak, bikin cucu perusahaan. Nah si cucu perusahaan ini bikin lagi namanya ABCP, Asset Backed Commercial Paper. Ya Sami Mawon lah ceritanya, mirip-mirip gitu. Ya jadi dia menjaminkan aset yang dia miliki yang berupa surat berharga. Ya, yang itu yang kamu tanyakan tadi. Nah, yang bahayanya adalah ketika sektor properti di Amerika rontok, ya, maka rating obligasinya akan rontok juga. Ini juga rontok juga. Makanya ketika housing global financial crisis itu adalah banyak obligasi-obligasi yang menjadi junk, menjadi obligasi sampah. Kalau obligasi sampah itu artinya apa? Returnnya gede, yieldnya gede, tapi nggak ada yang mau beli. Seperti itu.
Nah, terkait pertanyaan yang tadi dengan fenomena di Indonesia, pemerintah dalam hal ini OJK, mereka perlu mensupervisi, ya, mensupervisi penerbitan asset-backed securities ini. Jadi menerbitkan obligasi dengan underlying aset berupa surat berharga. Nah, itu perlu bukan nggak boleh, boleh, tapi harus diawasi dan harus ada. Dan ketika si perusahaan ini menjual ke investor, dia harus bilang ke investor, harus mendisclose bahwa obligasi yang saya jual ini underlying asetnya ada surat berharga ini. Itu kewajibannya, mendisclose. Ya, terus OJK yang kedua adalah OJK harus memastikan bahwa induk tidak boleh membeli obligasi anak. Ngerti? Jadi kayak bapak, anaknya dia jualan surat, si anak nerbitin surat berharga, dan surat berharga dibeli sama si bapak. Itu kan transaksi afiliasi kan? Itu kan transaksi bohong-bohongan. Ya, seolah-olah sahamnya laris manis dan harganya terkerek naik, padahal itu sebenarnya dimanipulasi datanya. Seperti itu ya. Jadi OJK harus memastikan bahwa induk tidak boleh beli sekuritas yang diterbitkan oleh anak. Ya, makanya itu kita sebut namanya transaksi afiliasi, itu nggak boleh. Ya, mungkin itu penjelasannya. Ya, itu saja sesi ngobrol-ngobrolnya. Mohon maaf ini jauh dari matematika keuangan ya. Kita